Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Hai, kelas 8, tetap sukacita dan tetap semangat. Hari ini kita masuk di bab 7. Wow, sudah bab 7. Satu semester ini kita akan bahas kan bab 1 sampai bab 7, berarti bab terakhir. Hari ini kita membahas tentang belajar dari martir. Kita mau tahu apa itu sih martir atau biasa juga dikatakan syuhada. Lalu juga kita mau melihat bagaimana mereka berjuang di dalam iman mereka. Sekali lagi hari ini kita mau belajar tokoh-tokoh martir, para martir di dalam memperjuangkan iman mereka. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk di bab 7 ya. Bab 7 di kelas 8 kita akan belajar tentang para martir. Belajar dari para martir. Ini salah satu contoh martir yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami arti martir dalam kehidupan pengikut Kristus. 2. Mengakui betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupannya. 3. Merespon keteladanan tentang berkorban yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Mungkin di antara kalian pernah mendengar lagu ini ya. Kurang lebih seperti ini. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Jika kalian nyanyi lagu ini berkali-kali, pasti akan merasakan betapa memang seharusnya kita merasakan sesuatu yang manis dan luar biasa oleh karena Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. Yesus yang termanis buat jiwa kita semua. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus itu yang dirasakan oleh para martir. Pertanyaannya, apa itu martir? Martir atau syuhada yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Sekali lagi, martir atau syuhada yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Ada tokoh-tokoh yang menganggap bahwa Tuhan Yesus begitu berharga buat dirinya sehingga mati demi Tuhan Yesus pun mereka rela. Karena Yesus memang yang termanis buat diri mereka. Tokoh yang pertama yang akan kita perhatikan adalah Polikarpus. Siapakah Polikarpus? Murid Yohanes, murid Tuhan Yesus yang melayani di kota Smyrna. Sebagai seorang uskup, pada zaman itu banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus akhirnya dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Dia tertangkap dan diminta untuk angkat sumpah akan membebaskan, bahkan diminta menghujat Kristus. Apa yang dilakukan Polikarpus? Apakah dia bersumpah dan akhirnya mengingkari Kristus? Polikarpus pada saat itu bisa saja untuk menyangkal Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya?
Apa yang dia yakini selama 86 tahun yang menyelamatkan dirinya. Tidak mungkin dia menghujat. Akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Yang kedua, John Wycliffe. Dia melayani dan berjuang demi Kristus, tetapi ironis, dia ditolak dan dianiaya justru oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dia berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Pada saat itu, semua Alkitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin, sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Perjuangannya dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, karena baginya setiap orang harus diberi keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang dia lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar dicopot, bahkan sempat diasingkan oleh gereja. Sekali lagi, ironis bukan? Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangatnya. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384 dalam usia 56 tahun. "31 tahun setelah dia meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstans dan memutuskan bahwa John adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazahnya diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rin. Tokoh martir lain, William Tyndale. Ia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Alasannya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah karena keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Alkitab disembunyikan sehingga rakyat tidak dapat membacanya. Akibatnya banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan, sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Di sisi lain, terjemahannya membawa kebangkitan rohani. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di sebuah kota, di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang. William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Yang selanjutnya, John Bunyan. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan. Sampai akhirnya, dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa di sekitar Bedford. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis, orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjara di
Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya sampai pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Tokoh selanjutnya Dietrich Bonhoeffer. Pada waktu itu gereja di Jerman terpecah jadi dua. Gereja yang mendukung Hitler, yang disebut gereja negara karena mereka percaya pada propaganda Hitler, bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus. Ada gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku. Dia adalah pendeta mereka gereja yang mengaku. Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku. Baginya, menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam akan dihukum adalah cara untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya tersebut. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil, dan menindas. Memang pada akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Hitler. Namun ia berhasil memberikan teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Sekali lagi, ia berhasil memberikan keteladanan yang baik untuk umat Kristen waktu itu. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Apa yang membuat para martir mau berkorban demi imannya kepada Yesus? Bagi mereka, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga, sehingga harus dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan. Yesus sekali lagi yang termanis bagi jiwa mereka. Bagi mereka hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibanding dengan hidup tanpa harta sekalipun. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sebaliknya sangat sulit. Namun dengan begitu kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga sehingga harus dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambilnya dari tangan kita. Pengorbanan Yesus begitu berharga. Bagi para martir, Kristus dan teladannya adalah hal yang paling berharga. Oleh karenanya, para martir yang berjuang demi imannya dan kebenaran firman Tuhan, mereka rela berkorban untuknya. Kita sebagai umatnya, seharusnya Kristus menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita tetap bertahan sampai akhirnya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk tugas hari ini kalian dapat lihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.